Ya memang di negeri ini sudah diatur ya bahwa organisasi yaitu kewenangan pemerintah, mau membubarkan, mau melarang dan seterusnya itu hak pemerintah, sepenuhnya hak pemerintah. Tetapi berserikat, berorganisasi itu juga diatur. Siapapun punya hak untuk membuat organisasi, siapapun berhak selama syarat-syaratnya terpenuhi. Sesungguhnya yang diperdebatkan oleh banyak pakar adalah bagaimana organisasi itu ideologinya harus jelas. Tapi waktu itu FPI itu tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini Sabtu tanggal 2 Januari 2021, baru 2 hari kita masuk di tahun 2021. Kita akan masuk pada program Hot News, program yang banyak menjadi perbincangan, banyak menjadi tempat diskusi, bahkan perdebatan, dan banyak dibicarakan di media sosial. Salah satunya adalah pesan dari Habib Rizik Syihab atau HRS setelah FPI dibubarkan. Jadi apa sebenarnya pesannya? Ini yang menarik sesungguhnya. Yang penting untuk dilakukan kita bersama adalah bagaimana melakukan langkah dan upaya tanpa harus ada perpecahan. Itu yang paling penting. Jadi ini ada pesan menarik dari HRS nih yang sedang diproses hukum ya. Ini ada pesan menarik. Salah satunya yang dirilis oleh nationaltempo.co yang berjudul Pesan Rizik Syihab setelah FPI dilarang. Santai saja, buat perahu baru katanya. Ini Sabtu 2 Januari 2021 jam 19.02. Tempo.co Jakarta, kuasa hukum bekas Front Pembela Islam bekas. Ini maksudnya seharusnya sih kuasa hukum Habib Rizik mungkin ya. Bekas Front Pembela Islam atau FPI Aziz Janwar mengatakan Rizik Syihab meminta para pengikutnya untuk tidak berlebihan merespon pelarangan FPI. Arahan beliau santai dan rileks saja. Buat kendaraan atau perahu baru, kata Aziz ketika dihubungi Sabtu 2 Januari 2021. Aziz mengatakan Rizik menanggapi biasa tindakan pemerintah melarang FPI. Rizik, kata Aziz, menganggap FPI hanya alat sehingga tak masalah jika harus beralih ke alat atau kendaraan baru. Tanggapan beliau biasa saja sembari katakan bahwa Front Pembela Islam hanya kendaraan dan alat dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kendaraan harus beralih ya tidak masalah, kata Aziz. Secara terpisah, juru bicara ex-FPI Munarman mengirimkan video pernyataan Rizik yang mengaku tak khawatir seumpama FPI dibubarkan. Video Rizik berbicara di depan para pengikutnya itu beredar sejak November 2020 lalu. Memang video lama, mungkin sudah punya firasat bahwa FPI akan dibubarkan mungkin ya. Sehingga beliau menyatakan bahwa nggak ada masalah FPI dibubarkan. Gak apa-apa, saya gak pusing kok FPI mau dibubarin. Saya gak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, enggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam, kata Rizik dalam video ini. Ini video yang lama diunggah kembali ya. Jika Front Persatuan Islam dibubarkan, Rizik mengatakan akan membentuk lagi organisasi baru yang diberi nama Front Pemersatu Islam. Pak, apabila lagi-lagi dibubarkan, kata dia, maka akan saya dibentuk Front Penjaga Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin sama, kerjaannya sama, kata Rizik. Ini video yang sempat viral kembali ya di akhir-akhir tahun. Mantan ketua FPI mengaku tak pusing sebab menurutnya FPI hanya alat, juang, bukan tujuan. Dia klaim tujuan FPI adalah menegakkan kebenaran dan melarang yang salah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan FPI enggak ada. FPI
amar ma'ruf nahi mungkar, wajib kita perjuangkan ujar rizik. Setelah Front Pembela Islam dilarang, sejumlah pentolan bekas ormas ini langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam adalah Habib Abu Fihir Alatas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awid Masyudi, Haris Ubaidillah. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga negara. Lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi. Ya, memang di negeri ini sudah diatur ya bahwa organisasi yaitu kewenangan pemerintah, mau membubarkan, mau melarang dan seterusnya, itu hak pemerintah, sepenuhnya hak pemerintah. Tetapi berserikat, berorganisasi itu juga diatur. Siapapun punya hak untuk membuat organisasi, siapapun berhak selama dia syarat-syaratnya terpenuhi, silahkan saja buat. Jadi nggak ada masalah. Sesungguhnya yang diperdebatkan oleh banyak pakar adalah bagaimana organisasi itu dibatasi, atau mungkin ideologinya harus jelas ya. Tapi waktu itu ada perdebatan juga, FPI itu tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi atau landasan ya. Tapi ada yang bilang bahwa iya, FPI mengakui bahwa Pancasila, tapi di anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak dicantumkan. Nah, ini perdebatan. Apapun itu, negara sudah pernah mengeluarkan surat SKT ya, surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Organisasi itu apakah perlu SKT atau tidak, yang penting dia diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, dia punya surat tanda terdaftar ya dari Kementerian Hukum dan HAM, punya SKT atau tidak tergantung lembaganya, tergantung organisasinya. Bisa saja organisasi konsultan tidak perlu. Yang penting sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, ya, punya anggaran dasar, punya akta notaris, undang-undang mengizinkan. Tapi apakah perlu memang SKT itu? Ya, beberapa organisasi yang mempunyai cabang di seluruh Indonesia sangat perlu itu disiapkan ya. Nah, membuat organisasi-organisasi baru itu kewenangan warga negara Indonesia. Siapa saja bisa, namanya apa saja selama keluar dari Kementerian Hukum dan HAM sah-sah saja, dan sekarang sudah online kok. Saya rasa itu tidak ada masalah, dan tadi sudah disampaikan kepada pengacaranya Yanwar ya, menyatakan bahwa kata Rizik Syihab atau HRS atau Habib Rizik menyatakan bahwa ini tidak ada masalah, ini bukan tujuan, ini hanya perahu saja, tujuannya adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Perahu bisa beralih, perahu bisa berganti, tujuan tidak. Itu menurut ya, bagaimanapun juga kita akan tunggu saja bagaimana kelanjutan dari proses-proses yang sedang berjalan. Ada proses hukum dari Habib Rizik Syihab sekarang ya, ada juga proses yang sedang dibuka kembali yang sempat di SP3 kan, tentang kasus chat itu dengan siapa tuh, Firza siapa tuh, itu dibuka lagi. Bagaimana kita lihat saja nanti. Yang pasti kita hanya menyoroti pesan dari Habib Rizik tentang FPI-nya. Semoga negeri ini terus mendapat perlindungan dari Allah, negeri yang gemah ripah loh jinawi, semoga dijaga dan pandemi ini segera berakhir, karena jutaan rakyat kita harus meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anaknya, bapak dan ibu meninggalkan keluarganya, begitu juga anak-anak kehilangan ibunya. Itu adalah lawan yang paling penting untuk kita lawan sekarang. Maka 3M itu penting, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setiap saat pakai sabun ya, dengan air yang mengalir. Terima kasih. Terus ikuti podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara,
podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.